Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi untuk pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan hari ini. Desain atau prototip dan kemasan produk barang dan jasa. Marilah bersama-sama kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Desain, prototip, dan kemasan produk dan jasa, barang dan jasa ini, kita harus menyelesaikan dua kompetensi dasar, yaitu menganalisa prototip produk, kedua, membuat perencanaan prototip produk barang dan jasa. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, pengertian prototip produk, kedua, memahami tahapan prototip, ketiga, memahami pengertian kemasan produk, keempat, memahami fungsi kemasan produk, kelima, tujuan dari pengemasan produk, keenam, memahami jenis kemasan produk. Prototip produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan suatu produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Menjadi dua jenis, prototip memiliki bagian ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus dipabrikasi dengan proses sebenarnya ditunjukkan untuk pengetesan untuk menentukan apa produk bekerja sesuai dengan desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Prototip seperti ini disebut dengan prototip alfa. Ada juga yang disebut dengan beta prototip yang dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi sebenarnya sehingga tidak dirakit dengan proses akhir yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan akan performance dan ketahanan uji untuk menentukan perubahan yang diperlukan untuk produk final nanti. Prototip A. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perencanaan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional untuk membantu perancangan prototip rekayasa. C. Prototip rekayasa, engineering prototip, dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototip produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Prototip rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian, kinerja operasional, dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Prototip produksi. Production prototip, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dengan partnya. Qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersial, maka produk perlu memasukkan pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi. Misalnya, keamanan regulasi, tanggung jawab, ketahanan dan kerusakan, wear and threats, pelanggaran siklus break-even, dan polusi.
dan konsekuensi yang diperlukan untuk meningkatkan program pemasaran. Merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look likes model. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar, 1:1, atau diperkecil dengan memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Prototip adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya, karena mengandung risiko responden untuk menyamakannya sebagai produk akhir. Kemasan produk. Kemasan produk adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Menurut Klimczek dan Crofts, Karasovek 2006, halaman 33. Pengertian kemasan produk menurut Kotler dan Keller 2009, halaman 27. Pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau membungkus untuk produk. Biasanya, fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk, namun sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Rengkuti 2010, halaman 132. Kita lihat berbagai macam contoh dari kemasan produk yang beredar di pasaran. Fungsi kemasan produk menurut Shimamura 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi utama, yaitu A. Fungsi prototip. Kemasan proteksi produk di perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan prototip, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. B. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada lindungannya produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut ukuran dan penampilan dari produk yang kita hasilkan. Terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu A. Sleep service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberikan kesan menyeluruh yang mendukung produk yang dihasilkan. B. Konsumen applauser. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. C. Company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dan mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk yang dihasilkan. D. Innovation opportunity. Kemasan yang inovatif bermanfaat bagi konsumen juga memberikan keuntungan bagi produsen yang menghasilkan barang tersebut. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, pembusukan, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. B. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk yang diperkuat citra dari produk itu sendiri. C. Kombinasi dari keduanya, marketing and logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada konsumen. Kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier production, melindungi dari hambatan oksigen,
uap, air, debu, dan sebagainya. C. Contaminant or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersamaan dalam bentuk paket atau efisiensi, transportasi, dan penanganan. D. Information transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuat paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Mixing tape. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai pengerangkat anti pencurian. F. Fitur yang menambah kenyamanan dan distribusi penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, menggunakan dan digunakan kembali. G. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. 1. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsinya utama melindungi kelompok kemasan lain seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau ide jual. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan atau proses distribusi dalam jarak yang jauh. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi lagi menjadi 3, yaitu A. Kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang untuk pabrik, contohnya botol minuman dan botol kecap. C. Kemasan yang tidak dibuang, semi-disposable, yaitu kemasan yang biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah tangga setelah digunakan akan digunakan ulang, contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, berbagai jenis botol yang biasa digunakan oleh rumah tangga setelah mereka menggunakan produk yang ada di dalam kemasan yang mereka gunakan. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahapan perakitan sebelum pengisiannya. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas foil atau plastik. Tahapan pengembangan produk ada 8 tahap. Yang pertama, idea generation. Kemudian, idea screening. Ketiga, concept development and testing. Keempat, marketing strategy. Kelima, business analysis. Keenam, product development. Ketujuh, test marketing. Kedelapan, communication. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.